Pencurian adalah tindakan kriminal. Setiap pelakunya akan dikenakan hukuman berat. Siapapun yang melakukan pencurian terhadap HP-nya Vina akan dikenakan sanksi. Ibu sudah memberi kesempatan kepada kalian untuk mengaku, tapi tidak ada yang mau. Tidak ada jalan lain. Ibu akan mengadakan penggeledahan. Di sini sudah ada guru BP dan petugas satpam yang akan menggeledah tas kalian. Tidak boleh ada yang bergerak. Semuanya duduk di tempat duduk kalian masing-masing. Bagi yang mendapat giliran diperiksa, Ibu minta kalian berdiri. Badan kalian juga ikut diperiksa. Yang perempuan diperiksa oleh Ibu Lili dan yang laki-laki diperiksa oleh Pak Satpam. Mengerti? Letakkan tas kalian semua di atas meja. Ini HP siapa, Bu? Vina? Apa betul itu HP-nya kamu? Betul, Bu. Itu HP saya, Bu. Siska, kamu tolong ikut ke ruangan Ibu. Mampus lo, Siska. Lo bakalan tersingkir dari sekolah ini. Kamu adalah seorang siswi kebanggaan sekolah ini dengan segudang prestasi. Tapi kenapa kamu hancurkan hanya gara-gara sebuah handphone? Kenapa? Saya nggak ngambil handphone itu. Tapi buktinya HP itu ada di dalam tas kamu. Berarti kamu yang telah mencurinya. Seandainya kamu terus terang minta kepada saya pasti akan membelikan sebuah HP buat kamu. Karena kamu sudah berkali-kali membawa nama baik sekolah kita dan kamu menjadi kebanggaan sekolah kita. Tapi sekarang karena kelakuan kamu, saya terpaksa men-skorsing kamu selama 1 minggu. Surat skorsing akan saya berikan kepada orang tua kamu besok. Dan ini surat panggilan dari sekolah, serahkan kepada orang tua kamu. Saya tunggu di sekolah besok pagi. Saya permisi dulu ya, Pak. Ya. Apakah tidak ada hukuman lain selain skorsing? Nanti dia bisa ketinggalan pelajaran, Pak. Kalau menurut keinginan saya tidak akan memberikan hukuman skorsing. Karena hukuman itu terlalu ringan. Sebaiknya dia itu dikeluarkan saja. Siska. Lo nggak ngambil handphone Vina kan? Sis, jawab. Jujur sama gue. Lo nggak ngambil handphone Vina kan? Kayaknya nggak ada gunanya lagi ya gue ngomong sama lo, Rian. Yang jelas, tiba-tiba HP itu udah di tas gue. Dan sekarang, gue diskor selama 1 minggu. Brengsek. Gue mesti cari tahu siapa orang yang udah memfitnah lo. Rian, lo sayang sama gue kan? Kalau lo sayang sama gue, please banget ya. Lo nggak usah cari orang yang fitnah gue. Nggak ada gunanya. Lagi juga sekarang gue udah diskors. Oke. Ini lo gue janji. Gue nggak akan ngelakuin itu. Ya udah, gue pulang dulu ya. Hati-hati ya. Lo bakalan hancur, Siska. Dan Rian bakal jadi milik gue. Anak saya mencuri HP temennya. Saya juga tidak yakin kalau Siska melakukan itu. Dan dia sendiri juga tidak mengakuinya. Tetapi HP itu ada di dalam tas Siska. Berarti ada yang memfitnah Siska, Pak? Saya kira begitu, Pak. Tapi memang sulit mencari orang yang telah memfitnah Siska, Pak Aris. Dan sekolah men-skor Siska
Karena sekolah ingin menegakkan disiplin sekolah ini, Pak. Semoga Pak Aris bisa mengerti keputusan saya ini. Kami di sini berbicara masalah fakta, Pak Aris. HP itu ada di dalam tas Siska. Dan itu merupakan fakta. Mudah-mudahan Pak Haris bisa mengerti. Siska memang tidak mengambil HP itu. Tetapi HP itu ada di dalam tas Siska. Hanya Siska yang mengetahuinya. Siapa yang mengambil sebenarnya itu. Baiklah, Pak. Saya permisi dulu. Terima kasih. Pak Haris. Ya, Pak. Saya mohon agar Siska selama diskors bisa menghubungi guru-gurunya. Supaya pelajarannya tidak ketinggalan. Karena sebentar lagi kami akan mengadakan ujian semester. Baik, Pak. Nanti saya sampaikan pada Siska. Permisi. Siska. Papa. Apa betul kamu nyuri HP teman kamu? Bapak percaya sekali sama kamu. Kamu pengen punya HP, kan? Enggak, Pak. Kalau kamu pengen punya handphone, Bapak bisa belikan. Nanti Bapak akan pinjam uang ke koperasi sekolah, ya? Enggak, Pak. Siska kalau pengen punya handphone, pengen pakai duit Siska sendiri. Bukan pakai duit Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu sepertinya suara Rian. Coba kamu temui sana. Rian, lo nggak sekolah? Justru ini gue dari sekolah. Gue udah minta izin sama kepala sekolah buat nemuin lo. Nemuin gue? Emangnya kenapa? Ternyata Ranti yang ada di balik semua ini. Dia yang fitnah lo. Gue dikasih tahu sama Ricky. Waktu itu Ricky ngeliat Ranti pas dia ngambil handphone Vina, terus masukin ke dalam tas lo. Kebetulan waktu itu lo lagi nggak ada di kelas. Jadi Ranti mau fitnah gue? Iya, sis. Sekarang Ricky lagi ada di ruang kepala sekolah. Dia mau laporin semuanya ke kepala sekolah. Dan itu berarti skorsing lo bisa dibatalin. Terus Ranti bisa dikeluarin dari sekolah. Dikeluarin? Sekarang jam berapa? Jam 11. Masih keburu kok. Mendingan sekarang lo siapin motor lo. Gue mau ke dalam dulu mau ganti baju. Kenapa sih? Lo mau ngapain? Gue mau ke sekolah. Gue mau ketemu kepala sekolah. Mendingan sekarang lo siapin dulu ya. Gue mau ganti seragam. Woi! Woi, maling HP! Ngapain lo sekolah? Lo bukannya diskors. Udah, Rian. Biarin aja. Udah, kita pergi sekarang. Rian, sebentar lagi lo akan takluk sama gue. Perbuatan Ranti terhadap Siska tidak bisa ditolerir. Itu sudah keterlaluan. Saya berencana ingin mengeluarkan Ranti dari sekolah kita ini. Maaf, Pak. Saya nggak setuju kalau Ranti dikeluarkan dari sini. Waktu itu, saya pernah bertemu dengan Ibu Tika, ibu tirinya Ranti. Mama ngapain sih ke sekolah? Loh, Mama kan mau ambil rapot kamu. Gak usah. Mama nggak boleh ambil rapot nanti. Mending Mama pulang. Kenapa Mama nggak boleh ambil rapot kamu? Apa kamu malu punya Mama secantik ini? Lihat dong, Mama udah dandan keren nih. Apa masih kurang cantik? Udah deh. Mama emang cantik. Tapi Mama nggak boleh ambil raport Ranti. Kenapa? Karena Mama bukan Mama kandung Ranti. Masya Allah, Ranti. Mama kan udah anggap kamu seperti anak kandung Mama sendiri. Ranti? Ini apa lagi? Lu gak usah ikut campur deh. Ini urusan antara gue sama nyokap gue. Bukannya gue mau ikut campur, tapi nggak baik dong kayak gitu di depan umum. Udah deh. Lu simpen aja bacot lo. Lu gak usah coba-coba nasehatin gue ya. Allah sama dia sama. Sampah. Menurut Ibu Tika, Ranti mengalami gangguan jiwa akibat peristiwa masa lampau yang menyebabkan mukanya rusak seperti saat ini. Apa usul kamu?
Jangan sampai ada yang tahu kalau Ranti yang memfitnah saya. Biarin aja semua orang mengira saya mencuri handphone itu. Karena saya kira itu jalan terbaiknya. Tapi apa tidak mengganggu siswi yang lainnya, Pak? Menurut saya kemungkinan itu tetap ada. Kita pantau saja perkembangan psikologisnya Ranti. Saya setuju pendapat Siska. Pendapat kamu bagus. Kita sebaiknya tidak usah mengganggu Ranti. Dan kepada Ibu Susi dan Ibu Lili, saya harap mengawasi perkembangan jiwa Ranti selama di sekolah kita ini. Paham? Apaan sih? Nenek sihir, denger ya. Gue udah tahu kedok lo. Lo kan yang fitnah Siska? Lo kan yang masukin handphone Vina ke dalam tas Siska? Iya kan? Udah deh, gue tuh gak ngerti lo ngomong apa sih. Lo nggak usah pura-pura bego. Kepala sekolah juga udah tahu semuanya kok. Sekarang, kepala sekolah dan guru-guru lagi pada rapat. Mereka lagi pada ngomongin lo. Dan lo bakalan dikeluarin dari sekolah ini. Jadi, gue bakal dikeluarin dari sekolah ini. Iya. Rian tolongin gue dong. Gue gak mau dikeluarin dari sekolah ini. Rian, lo harus tolongin gue. Gue mau minta maaf atas perbuatan gue kemarin. Siska emang gadis berhati lembut. Dia sekarang lagi ada di ruang kepala sekolah. Dia minta sama kepala sekolah supaya lo nggak dikeluarin dari sekolah ini. Lo berdoa aja supaya kepala sekolah mau dengerin apa kata Siska. Dan yang lo perlu tahu, semua orang di sini udah pada tahu kebusukan lo. Sekarang terserah lo. Rian, tolongin gue. Gue mau ketemu sama Siska. Gue mau minta maaf. Tolongin gue. Siska! Siska, gue mau minta maaf sama lo. Gue udah khilaf. Gue yang fitnah lo. Ranti, kami membatalkan rencana pemberhentian kamu dari sekolah ini. Sebaiknya kamu berterima kasih kepada Siska. Dia itu berjasa sama kamu. Dialah yang membuat kami mencabut tuntutan agar kamu dikeluarkan dari sekolah ini. Makasih ya, Sis. Gue ke kelas dulu ya. Bagus. Gue berhasil ngebohongin mereka semua. Tunggu tanggal mainnya. Gue bakal hancurin hidup lo, Siska. Dan gue bakal dapetin Rian. Ranti kemana, Ma? Kok belum muncul juga dia? Tadi Mama juga udah panggilin dia, Pak. Mama juga udah ajak dia sholat berjamaah. Ranti! Ranti! Cepet, Ranti! Ranti, ayo kita sholat berjamaah, sayang. Ada apa sih? Malam-malam kok teriak-teriak. Ranti, tadi kan Mama udah bilang kita mau sholat berjamaah. Sholat. Ngapain? Gak ada gunanya. Dari Ranti kecil tuh Ranti berdoa tapi gak ada yang dikabulin sama Tuhan. Masya Allah. Ranti, sadar nak. Jangan bicara seperti itu. Ranti! Tunggu, Ranti! Sudahlah, Pak.
Nanti Mama temui dia di kamar. Sekarang kita sholat aja duluan. Kalau gue pergi ke dukun itu, wajah gue pasti berubah jadi cantik. Ranti, Ngapain Mama kesini? Mama sangat mengerti dengan perasaan kamu, Nak. Ah, bullshit. Udah gak usah pura-pura kasihan deh. Ranti tahu, Mama sebenarnya seneng kan ngelihat Ranti dicemooh orang gara-gara wajah Ranti ini. Ranti, jangan salah paham. Mama sangat mengerti dengan perasaan kamu. Biarlah wajah kita buruk, tapi hati kita tidak buruk, Nak. Di hadapan Tuhan kita semua sama. Hanya ketahuan aja yang membedakan kita, sayang. Gak usah ceramah deh ya. Dari Ranti kecil cuma itu aja yang Ranti denger. Ranti udah bosen dengernya. Ya Allah, terangilah hati anakku, ya Allah. Pak, Ranti minta uang dong buat kegiatan sekolah. Minta aja sama Mama. Dia yang ngatur semua keperluan kamu. Memangnya kamu perlu uang berapa sih, sayang? Nanti Mama siapin deh. Ranti perlu 2 juta. Kegiatan apa sih sampai semahal itu? Mama Tika nih bawel banget sih. Mau ngasih nggak? Nggak ngasih udah. Memang kalian ini keterlaluan. Nggak percaya sama anak sendiri. Padahal itu kan anak kandung sendiri kan? Bukannya nggak percaya, Bu. Tapi kan kita harus tahu uang itu untuk apa. Jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak baik. Itu kan cuma alasan. Mentang-mentang Ranti itu anak tirimu, kan kau perlakukan semaumu sendiri ya? Bu, Ibu kok ngomongnya jadi ngawur begitu sih? Kamu sih sama aja. Lebih belain istrinya daripada anak kandungnya. Coba, Dianti itu masih hidup. Nggak sampai begini ini, cucuku nggak sampai menderita seperti ini. Sudahlah Ranti, memang mama tirimu itu seperti itu. Ranti benci sama Mama Tika. Udah wajar lah kamu benci dia. Kamu tahu nggak? Itu penyebab kematian mamamu itu. Ya dia itu Mama Tika. Maksud nenek? Dulu gini loh ceritanya. Waktu kamu masih kecil, papamu tuh pacaran sama Mama Tika. Terus Dianti itu ibu kandungmu cemburu. Kalau dia ditegur sama mama kamu, Mama Tika tuh malah marah. Bahkan mamamu tuh ditampar. Lalu dia sakit, terus meninggal. Tika? Kamu mau kemana? Saya mau pergi aja, Mas. Mau pergi kemana, Tika? Ini kan rumah kamu. Kehadiran saya di sini hanya mengganggu rumah tangga Mas aja. Siapa yang bilang begitu? Mbak Dianti? Tika, kamu jangan dengar omongan orang. Dengar aja omongan abang. Abang gak nyesel seumur hidup kalau kamu sampai pergi dari rumah ini. Ini rumah kamu. Dan kamu sudah abang anggap seperti adik sendiri. Itu kan wasiat dari almarhum bapak kamu. Tika, abang lebih rela abang saja yang pergi meninggalkan rumah ini beserta anak istri abang daripada kamu harus keluar dari rumah ini. Abang berutang budi pada bapak kamu. Dia sudah mengambil abang dari kolong jembatan. Dia sudah membesarkan dan mendidik abang sampai seperti ini. Mas Johan!
Dasar bajingan. Ini yang kamu lakukan selama aku tidak di rumah. Tika, cepat kamu pergi dari sini. Dasar pelacur. Yanti! Sekali lagi kamu mengeluarkan kata-kata seperti itu, saya tampar kamu. Silakan tampar saya. Tampar. Dasar perempuan gak tahu diri. Sudah numpang. Sekarang mau merebut suami orang. Dasar pelacur. Pelacur. Dasar bajingan. Kamu lebih membela pelacur ketimbang istrimu sendiri. Yanti! Biarin saya pergi aja. Jangan, Tika. Jangan pergi, Tika. 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 Jangan pergi, Tika. Ini rumah kamu. Sudahlah, Bang. Jangan halangi saya. Mbak Yanti memang benar. Saya memang tidak tahu diri. Saya mau pergi. Nggak bisa. Sampai mati saya nggak akan biarkan kamu pergi. Saya harus menjaga kamu. Ini adalah wasiat dari bapak kamu, Tika. Jangan halangi saya, Mas. Kasihan Yanti dan Ranti. Tika, saya mohon. Hidup saya nggak akan tentram kalau kamu pergi. Saya ingin pergi, Mas. Tika, menjaga kamu adalah harga diri saya. Saya nggak akan punya harga diri lagi kalau nggak bisa menjaga kamu sampai kamu bersuami. Kalau kamu maksa, bunuh aja saya. Baru kamu pergi. Ranti. Diam. Tenang, sayang. Yanti! Yanti! Api! 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 Itu apinya, api. Cepet-cepet. Api! Yanti, bangun Yanti. Bangun Yanti. 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 Bangun Yanti. Yanti, bangun. Tika. Tika. Nanti gimana, Tika? Sayang. Nanti. Bagaimana keadaan Ranti, Mas? Ranti hanya mengalami sedikit luka bakar. Gak ada yang perlu dikhawatirkan. Dia akan baik-baik saja. Maafkan atas kehilafanku, Mas. Apa itu, Mas? Ada yang ingin saya jelaskan pada kamu, Dianti. Sudah lama saya ingin mengatakan ini. Tapi saya selalu merasa waktunya kurang tepat. Semua yang kita nikmati selama ini, rumah, tanah, perusahaan, dan seluruh harta, semuanya bukan milik saya. Maksud Mas Johan? Semuanya milik almarhum Raden Cakra. Saya hanya dititipkan untuk mengelola. Siapa Raden Cakra itu, Mas? Raden Cakra adalah ayah angkat saya. Beliau yang ngambil saya dari kolong jembatan, membesarkan saya, dan mendidik saya sampai seperti sekarang ini. Menjelang wafat, beliau menitipkan seluruh hartanya pada saya untuk dikelola. Tapi
saya harus mengembalikan pada anak gadisnya kelak. Kalau anak gadisnya sudah menikah. Terus anak Cakra itu siapa, Mas? Tika. Betul. Kartika adalah satu-satunya putri dari almarhum Raden Cakra. Ini surat-surat dari semua harta itu. Saya sengaja bawa. Kalau kamu mau lihat. Tika. Tika, maafin Mbak ya. Selama ini Mbak buta. Kamu berhati mulia. Mbak sudah nggak kuat, Tika. Ada satu permintaan. Maukah kamu mengabulkannya? Iya, Mbak. Mbak harap kamu menyayangi Ranti seperti anak kamu sendiri. Mbak ingin kamu jadi mamanya Ranti yang baik dan istri yang baik buat Mas Johan. Iya. Yati. Yati. Kamu pasti akan sembuh, Yanti. Mbak Dianti. Yanti, bangun, Yanti. Kamu akan sembuh, Yanti. Sadar, Mbak. Mbak sadar. Bangun, Yanti. Sadar, Mbak. Ngapain kamu di sini? Mau ngupik ya? Saya hanya mau bertemu dengan Ranti, Bu. Ranti, kapan sih kamu perlu uang itu? Ngapain sih nanya-nanya? Kayak mau ngasih aja. Ranti, kamu kan anak mama. Masa sih mama nggak kasih? Apapun yang kamu minta pasti mama kasih. Ya udah. Ranti butuh uang itu malam ini juga. Baiklah, mama akan ambilkan uang itu sekarang ya sayang. Tolol. Akhirnya dia takluk juga sama gue. Mesti gue manfaatin nih. Uang buat siapa itu, Ma? Buat Ranti. Jadi Mama kasih juga dia? Iya, nggak apa-apa Pak ya. Kita kasih uang agak besaran buat dia sekali-sekali. Tapi kan kegunaannya nggak jelas, Ma. Pak, kita kan harus percaya sama Ranti. Dia kan anak kita satu-satunya. Kalau kita nggak percaya sama dia, sama siapa lagi? Ya udahlah, terserah Mama aja. Sebentar ya Pak ya.
Sayang, ini uang yang kamu perlukan. Ambil. Jangan boros ya. Oh, Mama. Iya, Mama mau kemana? memangnya kenapa? Apa bener kalau Mama bakal ngabulin semua apa yang Ranti minta? Iya, kamu memang perlu apa lagi sih? Badan Ranti pegel nih, Mah. Butuh dipijit. Ya udah, yuk Mama pijit yuk. Yang keras dong mijitnya. Mama apa-apaan sih? Ranti, kenapa kamu nyuruh Mama mijitin kamu? Apaan sih, Pak? Gak suka banget liat orang seneng. Jelas-jelas Mama yang mau mijitin Ranti. Iya kok Pak, orang Mama yang mau. Papa tidur aja duluan ya, nanti Mama nyusul. Apakah sudah kau siapkan maharnya? Udah, Mbah. Kamu akan menjadi wanita yang tercantik dan banyak laki-laki terpikat sama kamu. Mbah! Mbah hilang, Mbah! Ah! Udah sore begini Ranti kok belum pulang juga sih? Iya, mungkin dia ada kegiatan di sekolah, Pak. Ranti? Ranti? Dari mana kamu? Ranti? Subhanallah. Wajah kamu, Ranti. Luka kamu hilang. Kamu cantik sekali. Papa! Pa! Coba lihat Ranti, Pa! Lukanya hilang. Kenapa? Mama sama Papa heran ya. Lihat cacat di wajah Ranti hilang. Ternyata kalian berdua nih tukang bohong ya. Katanya wajah Ranti akan cacat seumur hidup. Nggak bisa dioperasi. Buktinya? Cuma dengan uang 2 juta saja, luka di wajah Ranti udah hilang kok. Rian, lo bakal takluk sama gue. Lo bakalan berlutut di depan gue. Ranti, lo udah sembuh? Lo lihat sendiri kan? Cacat di wajah gue udah hilang. Gue udah sembuh. Lo benar-benar cantik, Ran. Lihat mata gue, Rian. Kena lo. Lo takluk, Rian.
lo bakalan jadi milik gue. Siska? Siska, lu udah datang dari tadi. Kok gue nggak liat lo? Gue udah datang kok dari tadi. Cuma lu berdua aja yang kasihkan. Jadi nggak ngeliat gue. Nanti muka lo udah sembuh. Oh, iya gue ikut terapi alternatif gitu. Sekarang kita ke kelas aja yuk. Pasti anak-anak pada suka deh sama muka lo yang baru. Dan pastinya cowok-cowok juga pada suka ngeliatinnya. Yuk. Duluan ya, Rian. Iya. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi. Pagi, Pak. Selamat pagi melulu, Pak. Tadi kan udah selamat pagi. Wah. Ranti. Gue punya usul. Gimana kalau lo ikutan juga lomba ratu kecantikan di sekolah? Beneran, gue setuju. Siska aja ikut. Kalau lo ikut, pasti di kelas kita ada 2 wakil. Ya gue sih terserah lo pada. Nah, gitu dong. Nanti setelah habis istirahat, gue deh yang daftarin lo. Lo tinggal terima beres aja. Ya Ran, pokoknya lo mesti ikut ya. Biar kelas kita bisa menang. Wah, lega saya sekarang. Anak-anak, pelajaran dimulai. Waktunya habis, Pak. Bapak sih ke WC kelamaan. Rian, lagi sendirian ya? Ranti? Iya, gue sendirian. Boleh nggak kalau gue temenin? Boleh. Duduk sini. Tapi ngomong-ngomong, kalau gue nemenin lo di sini, ada yang marah nggak? Gak ada kok. Siapa lagi yang marah? Gak ada. Anting lo kayaknya... Sini gue benerin. Siska! Udah, Rian, habisin dulu minumannya. Bentar, gue mau ngejar Siska. Siska! Siska! Ngapain sih lo manggil-manggil? Gue mau minta maaf sama lo, Sis. Gue benar-benar minta maaf. Minta maaf? Sekarang minta maaf. Kalau udah kepergok sih iya minta maaf. Kalau nggak kepergok? Sorry. Gue hilaf, Sis. Gue hilaf. Kilaf. Udah deh nggak usah gombal. Tahap pertama sudah berhasil.
Sis. Gua antar pulang yuk. Nggak usah. Siska, udahlah. Nggak baik kita berantem terus. Gue masih sayang sama lo. Naik yuk. Rian, anterin gue dong. Gue mau pulang nih, buru-buru banget. Siska, Rian boleh anterin gue pulang ya? Soalnya gue buru-buru banget nih. Gue mesti terapi muka gue lagi, ya? Ya udah, dia juga nggak bolehin. Yuk. Siska. Gue langsung balik aja ya. Balik? Jangan balik dong. Lo bilang katanya lo mau terapi. Urusan terapi mah gampang lah, bisa kapan-kapan. Lu main aja ke rumah gue dulu, belum pernah kan? Mampir yuk. Udah matiin dulu. Iya udah, bentar ya. Lu kenapa sih? Kok lu bengong? Rumah gua aneh ya? Enggak kok, enggak Ran. Rumah lo gede kok. Jadi masuk yuk. Iya. Ayo. Nah, lu duduk sini. Ranti. Duduk sini. Lo minum apa? Minum apa aja deh. Terserah lo. Ya udah, lo di sini ya. Gua ke dalam dulu ambilin lo minum. Temennya Ranti ya, namanya siapa? Ranti, ada apa sih? Apa sih? Bikinin minuman, cepet. Iya, nanti mama bikinin. Ranti, itu temen kamu? Iya, emang kenapa? Ya nggak apa-apa sih, maksud mama kamu jangan bersikap seperti itu dong. Ya ampun mama, norak banget sih. Masa Ranti bawa temen cowok Ranti ke rumah nggak boleh? Ada apa sih ini ribet-ribet? Ini Nek, mama ngoceh. Masa Ranti bawa temen cowok Ranti ke rumah nggak boleh Nek? Bukannya begitu Bu, maksud saya Alah, udah. Kamu ini juga ada-ada aja sih. Mestinya tuh kamu seneng kalau Ranti itu ada temennya datang. Selama ini kan nggak ada yang mau datang ke sini. Mama iri kali Nek. Soalnya temen Ranti tuh ganteng. Atau jangan-jangan Mama naksir lagi Nek sama temen Ranti. Mama itu kan tukang rebut suami orang. Astagfirullah Ranti. Tega amat sih kamu ngomong seperti itu sama mama kamu. Emang kenyataannya kayak gitu kan? Mama kan yang ngerebut papa dari mama kandung Ranti. Sampai akhirnya mama kandung Ranti bunuh diri karena stres. Itu nggak benar Ranti. Alah udah deh, Ranti capek ngurusin kayak gini. Mending sekarang Mama bikin minum ya. Ranti mau ganti baju dulu. Cepet deh, nggak pakai lama. Udah, cepet bikinin. Kamu kan ibu rumah tangga. Iya Bu. Ranti, ngapain sih, Ma? Mau masuk kamar Ranti? Tadi bukannya Ranti suruh bikin minuman ya? iya, mama bikinin minuman. Tapi pakaian kamu itu minim sekali sayang. Ngapain sih ngurusin pakaian Ranti segala? Gak ada yang lain yang diurusin? Udah sana pergi deh. Cepet sana bikin minuman. Pakaian lagi diurusin. Mas sana. Bikin minuman ya lama banget sih. Ini mama udah buatin, udah jadi sayang. Minum. Ya ampun Mama, siang-siang begini kok tamu dikasih teh panas. Bikinin orange juice.
ngeliatinnya gitu sih? Baju gue jelek ya? Gak jelek Ran, tapi menggoda iman. Taro! Bengong lagi! Iya. Silakan diminum. Makasih ya. Apa nih? Orange juice sama air cuka? Lu mau ngeracunin gue? Bikin gue sakit perut aja. Bikin nggak pakai gula lagi. Itu juga pakai gula, sayang. Nih, sekarang lo bikin yang baru ya. Lo bawa ke dalam. Bikin yang baru yang manis ya. Iya. Aduh, Rian. Rian, maaf ya. Pembantu gue yang satu itu emang lancang banget, tukang lawan. Gue jadi malu nih sama lo. Maaf ya. Sis, makasih ya. Lo udah baik banget sama gue. Bahkan sampai belajar aja lo masih mau temenin gue. Padahal kan gue udah jahat sama lo. Gue juga pernah fitnahin lo. Lo gak takut sih temenan sama gue? Udah lah. Allah aja maaf kok. Masa gue hambanya nggak mau maafin sih? Gue malu tau, sis. Udah nggak usah diinget-inget lagi ya. Mendingan sekarang kita duduk di situ sambil ngebahas soal matematika kemarin. Hilman! Hilman! Sini! Ngapain sih lo manggil Hilman? Hilman kan jagonya matematika. Kenapa kita nggak belajar aja sama dia? Ya kan? Ada apa? Kita berdua kan lagi belajar matematika. Lo kan jagonya soal hitung-hitungan kan? Gimana kalau lo ngajarin kita berdua? Lo mau kan? Mau. Yang mana yang nggak ngerti? Limit. Nah, yang ini. Sumpah gue nggak ngerti banget yang ini. Aduh, kenapa Ran? Kayaknya gue tadi salah makan deh. Gue ke toilet bentar ya. Bentar ya, lo berdoa dulu. Ranti? Kenapa Ran? Lihat Siska nggak? Siska? Enggak tuh. Kenapa emang? Nggak apa-apa sih. Cuma tadi kita janji mau belajar matematika bareng. Terus gue cariin dia nggak ada. Katanya sih pengen ketemu sama lo dulu. Pengen minta diajarin. Dari pagi sih gue gak ketemu dia ya. Apa jangan-jangan dia di taman ya? Gimana kalau kita kesana cari dia? Ayo, udah deh. Cari dia. Kenapa sis? Aduh. Kenapa? Kayaknya ada yang tajam deh. Bisa-bisa lu kena infeksi nih. Nggak apa-apa. Itu Siska kan? Sama siapa tuh? Hilman? Ngapain Siska berduaan sama Hilman? Bakalan seru nih. Rian! Beraninya megang-megang cewek gue, Rian. Aduh. Tunggu dulu, Yan. Jangan salah sangka dulu. Rian, kamu apa-apaan sih? Lo udah berani belain dia, iya? Rian! Norak banget sih lo berantem di tempat umum. Siska. Rian! Udah deh, lu urusin aja Hilman. Gue ngurusin Rian. Sorry ya.
Bajingan! Dia nggak nganggep gua, Pak. Berani-beraninya pegang-pegangan tangan di depan gua. Rian, lu jangan emosi kayak gini dong. Ya siapa tahu emang Siska tuh nggak nganggep lo. Itu dia yang lagi gue pikirin. Apa jangan-jangan di belakang gue mereka berani kayak gitu? Dasar jabai! Langkah kedua udah berhasil. Sukses. Tinggal selangkah lagi dan Rian akan jatuh ke dalam pelukan gue. Baiklah anak-anak, pelajarannya cukup sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan. Selamat siang. Siang, Bu. Sis. Maafin gue ya. Gara-gara gue, lu jadi berantem deh sama Rian. Gak apa-apa lagi, Ren. Emang gue nya aja lagi apes. Lagi juga, gue juga salah kok. Mestinya gue gak ngebiarin Ilma megang tangan gue. Kenapa nggak lo datang aja ke Rian, terus lo jelasin masalah yang sebenarnya? Gak bisa. Gue tuh udah tahu banget sifatnya dia. Ya udah, gue duluan ya. Hati-hati ya. Pokoknya tugas lo berdua gampang. Lo kerjain nih cewek brengsek. Dia masih dalam sekolah. Lo tabrak ya, lo serempet, terserah lo deh. Anaknya rambutnya panjang, hidungnya mancung, dan dia lebih tinggi dari gue. Oke, Non. Itu mah gampang. Itu bukan. Iya. Lo kerjain yang lo serempet, lo tabrak, lo apain? Masya Allah, Siska, kenapa kamu, Sis? Gak apa-apa. Siska, rasain lo. Sebentar lagi lo bakalan hancur. Hidup lo gak akan tenang. Berubah jelek seperti dulu lagi. Masa sih, Nek? Berarti pengaruh susuk itu udah berkurang. Gue mesti ke Mbak Dukun lagi nih. Memang susuk yang kamu pakai itu khasiatnya sangat terbatas. Ya justru itu saya kesini, Mbah. Saya mau susuk yang khasiatnya nggak terbatas. Ada. Tapi ingat, kamu harus menyerahkan tumbal. Tumbal? Tumbal apa? Kamu harus merusak wajah wanita lain dengan obat yang Mbah berikan. Ini air keras, tapi bukan air keras sembarangan. Air ini sudah diberi campi-campi dan campuran dari Mbah.
pakai ini. Kurang ajar tuh anak-anak berandalan main tinggal gitu aja. Ya udahlah, emang gue nya aja lagi apes. Udah diputusin Rian, terus keserempet motor. Oh iya, selain kita bawa buah-buahan, kita juga bawa makanan ringan sama coklat kesukaan lo loh. Kita patungan loh. Makasih ya, Ran. Nih, lo coba ya. Nggak usah, ntar aja. Enggak, lo harus coba. Soalnya ini enak coklatnya. Ini juga coklat kesukaan gue soalnya. Iya, tapi... Nih. Oh, ya nggak mau? Siska, kalau lo makan nih coklat spesial, isi perut lo bakalan terkuras. Lo bakalan buang air selama seharian. Kok gue mulus deh. Gue ke toilet sebentar ya. Sampai malam lo bakalan bolak-balik ke toilet. Mampus lo. Sis, Bapak, beberapa hari ini Bapak lihat kamu banyak melamun. Ada masalah apa lagi sih di sekolah? nggak ada apa-apa kok, Pak. Bilang sama Bapak kalau kamu punya masalah. Siapa tahu Bapak bisa bantu. Siska baik-baik aja kok, Pak. Oh iya, Rian nggak pernah kelihatan. Biasanya malam minggu dia suka datang. Rian akhir-akhir ini lagi sibuk banget, makanya dia nggak bisa kemari. Oh ya, Pak, Siska ke belakang dulu ya. Lihat kan? Rasa banget sih. Istirahat ya. Ranti, dari mana aja kamu anak perempuan jam 3 malam baru pulang? Mama sampai nggak bisa tidur mikirin kamu. Ya siapa suruh nggak tidur? Udah, nanti capek, ngantuk, mau tidur. Ranti. 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 Mama kan cuma khawatir sama kamu. Takut ada apa-apa. Alah, bullshit. Mama tuh nggak pernah mikirin Ranti. Mama tuh nggak pernah kasihan dan nggak pernah sayang sama Ranti. Ranti, kamu ngomong apa sih?
Emang iya? Mama kan sebenarnya menginginkan kematian Ranti dan mama kandung Ranti kan, supaya mama bisa menguasai papa dan semua harta papa, iya kan? Ngaku deh. Ranti, jaga mulut kamu. Papa tega. Papa tega sama. Apa? Gak boleh pukul anak perempuan, tahu gak? Johan, apa-apaan kamu ini? Teganya memukul anak sendiri. Mulutnya sudah lancang. Saya tahu, ini karena pengaruh ibu. Ibu sudah meracuni pikiran Ranti dengan cerita-cerita yang gak benar. Ranti sayang, kamu nggak apa-apa kan? Jangan sentuh Ranti. Maaf sayang. Jangan sentuh Ranti. Kamu bicara apa, Johan? Ibu gak usah pura-pura, Bu. Saya tahu, ibu paham maksud saya. Kalau terjadi sesuatu pada keluarga saya, ibu harus tanggung jawab. Ranti. Ini semua gara-gara kamu. Perempuan jalan. Saya, Bu. Sudahlah, Ranti. Mama tirimu tuh memang kurang ajar. Ini nenek juga udah muak sama dia. Tapi Ranti sakit hati, Nek. Masa demi Mama Tika, Papa nampar Ranti, Nek. Iyalah, semua itu kan gara-gara Kartika. Perempuan jalanan itu. Ranti. Ngapain kamu di sini? Senang ya kamu lihat Ranti itu menderita seperti ini? Ranti. Mama sama Papa minta maaf ya sayang. Pergi! Pergi! Ranti gak mau ketemu Mama! Pergi, Mama! Tapi Ranti... Diam! Ranti gak mau lihat Mama lagi, pergi! Keluar dari kamar Ranti sekarang! Pergi! Sekarang kita akan menyaksikan lomba peragaan busana dan kecantikan sekolah. Juara 1 dan 2 pasti sahabat kelas kita. Iya dong, mau Siska atau Ranti juara satunya, yang jelas harus di sekolah kita. Gak usah dandan, muka lo udah cantik kok. Hah? Masa sih? Bisa aja loh. Aduh, kok gue jadi pengen pipis lagi ya? Jangan-jangan gue deg-degan lagi. Ya udah, lo ke toilet aja. Waktu juga masih lama kok. Iya. Temenin dong. Kayak anak kecil deh. Ya udah deh, kita anterin. Yuk. Ya.
Sebentar lagi muka lo bakalan hancur kena air keras ini. Dan gue akan semakin cantik. Hei, buruan giliran lu tuh. Ya udah, gue juga udah siap kok. Ayo buruan. Oke, sekarang kita panggilkan peserta berikutnya, Ranti. Oke, sekarang kita make up ya. Sini deh, gue lotionin. Kok merah banget sih? Kenapa muka lo? Lo ngapain muka gue? Kini tiba saatnya pengumuman pemenang Ratu Kecantikan sekolah kita. Pemenang pertama adalah Ranti. Tepuk tangan. Dokter, ya Pak Haris. Bagaimana keadaan anak saya? Kondisinya telah stabil dan sudah dapat ditemui. Terima kasih dokter. Ya silakan, silakan. Terima kasih ya dok. Ya.
wajahmu jadi begini, Sis? Haris. Iya, Dok. Bisa kita bicara sebentar? Baik. Ada yang perlu saya bicarakan tentang kondisi Siska. Iya, Dok. Bagaimana dengan anak saya, Dok? Cairan yang berbahaya yang ada pada kosmetik bukan hanya dapat merusak jaringan pada kulit, tapi otot dan tangannya. Dan ini memerlukan penyembuhan yang cukup lama. Masya Allah. Kami sudah mengambil sampel dari kosmetik tersebut. Dan saat ini telah kami bawa ke laboratorium untuk diteliti. Jika memang kosmetik tersebut adalah penyebab utamanya, Bapak dapat mengajukan tuntutan kepada pihak produsen. Kami akan bantu. Air keras ini cukup ampuh juga. Siska aja sekarang udah KO. Kenapa nggak gue pakai air keras ini buat ngancurin muka Mama Tika? Dengan demikian, kecantikan Mama Tika akan hilang. Dan tentunya, gue akan semakin cantik. Ranti, kenapa kamu sayang? Ranti, kenapa kamu? Nak, Ranti. Ranti, kenapa sayang? Ini semua gara-gara Mama. Nenek. 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 Mama salah apa, Ranti? Nenek. Nenek. Ranti gak bisa lihat, Nek. Nenek. Wajah kamu, Ranti. Kamu kenapa, Ranti? Ranti! Ranti! Ranti gak bisa lihat. Nenek! 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 Ranti gak bisa lihat. Oh, Nenek! Mama. Iya, Nak. Mama temenin Ranti ya. Ranti mau ke taman. Ranti udah lama nggak cium bau bunga-bunga di taman, Mah. Iya. Mama temenin ya. Ayo sayang.